bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka untuk mengupgrade diri kita. Ya Bapak Ibu ya. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bapak M. Rahmat Mukin Eskom, bidang kesiswaan Bapak Muhammad Agung Dermawan Eskom, Bapak Waka Hubin, Bapak Febri Hutomo MTST MT panjangan siap dan Bapak Ibu guru beserta karyawan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Nah, ini rapat pendidikan kita tahun 2025. Nih, saya bacakan kalau Bapak Ibu di sana nggak kelihatan. Dibandingkan tahun 2024, penyerapan lulusan SMK Karya Guna mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain dari seluruh capaian tahun ini. Link and match dengan dunia kerja menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Ya, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, literasi itu bukan tugasnya guru bahasa Indonesia saja. Apa sih literasi, Bapak Ibu? Apa Bu guru bahasa Indonesia? Apa itu literasi? Apa membaca gitu? Bukan sekedar membaca Bapak Ibu, tapi lebih kita juga anak-anak itu memahami. Ya. Karena kita akan membuat link ke orang tua dan siswa. Ya Bapak Ibu, laporan, kemudian juga polling juga. Jadi Bapak Ibu kita kalau untuk ingin memperbaiki sekolah ya kita harus welcome masukan dari orang tua dan siswa juga. Ya tentunya kita ya saring juga diantaranya kita nanti ada polling nih. Untuk masalah sanksi dan lain sebagainya tidak hanya sekolah aja tapi kita bicarakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah itu semester 2 seperti itu. Karena Bapak Ibu rapot pendidikan ini juga harus ngeling ke Arkas Bos. Dari hasil kayak begini apa sih yang dilakukan? Anggarannya harus didukung dong. Nah nanti kalau enggak Bapak Ibu beda. Di pengelolaan keuangan bisa nanti merah kan posisinya. Jadi ini harus ngeling semua Bapak Ibu program-program ini ya. Jadi mohon kita bersama-sama kita dukung bersama-sama kegiatan ini Bapak Ibu. Sekolah kita kelebihannya apa, kelemahannya bagaimana, kelemahannya apa, dan harus kita apakan sekolah ini dengan kondisi kekurangannya seperti ini. Ya, kita harus cari solusinya. Kamis tetap kita lakukan literasi. Ya. Tapi di kelas tiap harinya kalau Kamis mungkin berarti hanya di lapangan saja. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu, Jumat tuh nanti ada jadwal literasi anak-anak untuk menyampaikan. Ya. Nanti kita kalau umpamanya siapa yang mau, nah susah. Mau nggak mau coba kita ini Pak absen nomor ini. Jadi dia harus mempersiapkan diri. Meskipun nanti dampaknya ada juga nih. Wah nanti kalau suruh gitu dia besok umpamanya nggak masuk gitu. Kita sebagai evaluasi berarti kita harus menguatkan, memotivasi anak bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu bisa. Nanti fokusnya ke literasi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi membaca itu nggak hanya sekedar di sekolah 15 menit, tapi di rumah juga kita membiasakan anak-anak ini untuk membaca ya Bapak Ibu ya. Ini kondisi kita. Nah kan tiap tahun kita juga ada kegiatan ini kan tiap tahun berubah-ubah tergantung anak kita. Nah anak kita nanti yang kelas 10 ini yang akan dijadikan sampel waktu dia kelas 11 untuk rapot pendidikan ini. Kita evaluasi lagi, kita butuh strategi lagi bagaimana untuk meningkatkan kekurangan
pada sekolah kita gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon dukungannya semuanya, karena ini gerakan bersama semester genap kita akan melakukan literasi. Karena hari Jumat Bapak Ibu pembagian rapor, jadi mohon tekankan ke orang tua anak untuk mempunyai buku dan menyisihkan waktu untuk membaca. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk rapor pendidikan kita di kemampuan literasi numerasi ini, posisinya yang perlu kita perbaiki bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Dan yang sudah baik harus kita naikkan kembali. Mungkin pengantar dari saya itu ya, karena habis dari ini speaking share aja ya Pak Peki, langsung Pak Izar masalah menyamakan RPM itu harus kita samakan. Meskipun RPM itu kan beda-beda, tapi alangkah baiknya dalam sebuah satu instansi, satu sekolah itu RPM-nya itu baku sama semua gitu loh. Ya, jadi nggak si A begini, si B ini. Nah, tapi materinya di dalamnya monggo silahkan dimodif ini seperti apa, monggo dirancang seperti apa. Tapi kita ada rancangannya seperti ini loh, ya Bapak Ibu ya. Nyun sewu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, materi Pak tuh bagus, ini bagus sekali Bapak Ibu untuk refleksi diri kita, bahwasanya kita harus muhasabah diri juga gitu. Bahwa ya kurang, kalau saya lihatnya ini keren banget gitu pemateri ini, makanya kita undang nggak main-main orang-orang yang kita undang hari ini gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo komitmen bersama-sama untuk kemajuan sekolah ini Bapak Ibu. Sekolah ini sekolah lama. Saya Bapak Ibu, karena saya sok ini enggak, karena kelangsungan sekolah ini harus bersama-sama. Itu saja. Habis ini kan masih ada Pak Izar, karena waktu kita mepet sekali gitu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah paham nih, kita itu kondisi sekolah kita itu seperti ini. Ya, nanti kita share di grup ya Bapak Ibu, raport poster itu ada poster pendidikan, kita share ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa googling gitu ya, bagaimana kalau punya apa tadi akun belajar bisa membuka cara membenahinya bagaimana. Terus kalau yang nggak punya akun belajar bisa buka dong pakai link kamu, aku pengen belajar, oke sekali. Kalau enggak Bapak Ibu googling bagaimana ya untuk memperbaiki literasi. Nah sekarang kan handphonenya bisa lah digunakan, ada AI itu gampangan sekarang nanti untuk perbaikan kita ya Bapak Ibu ya. Semoga, dan itu memang semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparan dari hasil rapor belajar. Oke, mungkin untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh tim dari pelatih Bispar. Untuk Bapak Izar Syafawi, silakan. Semua pada pertemuan hari ini tentunya kami bertiga akan memberikan materi lagi Bapak Ibu berkaitan dengan keseragaman RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran ataupun kesamaan di dalam modul ajar Bapak Ibu semua, baik itu di dalam bentuk formatnya, kontennya ataupun isi materinya, tentunya disesuaikan dengan kondisi mengajar Bapak Ibu semua di dalam mata pelajarannya. Jadi nanti dari Pak Izar akan memberikan pemaparan konten atau materi ataupun bentuk format yang baik itu seperti apa. Ya, pengelompokan peserta didik ini yang pastinya harus benar-benar dilakukan oleh guru sebagai menentukan metode pembelajaran yang cocok gitu untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, disusun Bapak Ibu nih, ini yang auditori siapa, visual siapa, kinestetik siapa. Kemudian pertanyaan tematik, selalu ada pertanyaan tematik. Kenapa? Karena dia sintak dari PBL. Oke, karena dia sintak dari PBL. Sintak awal PBL adalah pertanyaan tematik memicu problem based learning gitu. Saya memperkenalkan narasumber kita yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah Dr. Haji Bagus Wahyudi, ST, MSI, FCHT, CHI
seorang motivator nasional, pakar public speaking dan hipnosis, sekaligus dosen dan penulis buku inspiratif. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari Universitas Merdeka Malang untuk jenjang sarjana, kemudian melanjutkan magister di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy, lalu meraih gelar doktor di Institut PT IQ Jakarta, dan dalam kiprahnya beliau merupakan founder Kahfi BBC Motivator School, sebuah lembaga pendidikan non formal yang mengusung konsep unik pengembangan diri berbasis komunikasi dan motivasi tanpa sistem biaya semester lainnya kampus konvensional. Saat ini beliau juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pembina Jakarta Selatan, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengkaderan MUI DKI Jakarta, serta Duta Wakaf Nasional Lembaga Wakaf MUI Pusat. Karya utama beliau meliputi public speaking, hipnosis, psiko fundamental, komunikasi efektif, dan motivasi pengembangan karakter. Beliau juga dikenal melalui karya-karyanya, diantaranya buku The Secret of Public Speaking Mastery, betul ya Pak ya? Dengan konsep public speaking 3E, yaitu etika, etiket, dan estetika, atau yang beliau sebut 3B, baik, benar, dan bagus. Hadirin sekalian, tanpa berpanjang waktu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Haji Bagus Wahyudi, ST MIT SDM. Pada Bapak, waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala apa yang sudah kita dapatkan sampai hari ini. Wabil khusus nikmat silaturahmi, saya diizinkan untuk tiba di SMK Karyaguna Jakarta. Ya alhamdulillah saya bisa hadir bertemu dengan saudara-saudaraku dengan begitu banyak kerinduan. Bayangkan rindunya kita ini sejak kita dilahirkan baru ketemu hari ini, padahal kita ini bersaudara. Kenapa begitu? Kalau kita namanya evaluasi itu berarti kita melihat masa yang lalu, kemudian kita evaluasi. Yeah. Itu kita akan dapat kekurangan ataupun kelebihan. Betul. Dengan itu kita akan mendapat satu kesimpulan. Betul. Nah, kemudian kita sarankan, Yeah. berarti untuk kedepannya. Betul. Bagaimana Pak kalau saya misalkan sarankan bukan refleksi tapi adalah evaluasi? Nah, itu terserah Bapak, itu masalah istilah. Karena yang paling lengkap itu sebenarnya adalah refleksi, bukan evaluasi. Kalau di dalam refleksi itu ada evaluasi, Pak. Karena tidak mungkin kita melakukan refleksi kalau tidak ada evaluasi. Jadi fungsi daripada refleksi itu adalah melakukan evaluasi. Seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Pak, terima kasih berkomunikasi. Saya ingin bertanya Pak Ya. mengenai refleksi diri. Kadang siswa ini berpikir, terutama bagi Silakan, lanjut ya, terus. pada saat kita memberikan evaluasi, motivasi, kadang siswa ini berpikir Pak, ini kayaknya bukan untuk saya gitu, Ya. bukan untuk saya, sehingga dari latar belakang siswa yang ya kalau kita bilang yang ibaratnya broken home atau segala macam yang Ya. tidak punya semangat untuk belajar, jadi motivasi itu mental Pak. Ya. Nah itu bagaimana langkah kita sebagai guru Pak? Bagaimana langkah kita sebagai guru dalam merefleksi anak tersebut? Gitu. Ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, langkah-langkah yang tepat dalam merefleksi diri kita. Kadang antara prosedur yang seharusnya seperti apa itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Jadi saya pengen tahu langkah-langkah atau prosedur yang pas untuk dalam merefleksi diri. Oke. Agung, Mas Agung, Dari monggo. TKJ, Pak, mengajar TKJ. Ya. Yang pertama bagaimana cara kita menerima kondisi kita saat ini dengan ikhlas. Oke. Ridho lah ya. Ya. Oke. Ada lagi? Tunggu C. Kosong. Bapak-bapak, ya silakan. Panggilan? Kamil. Amil, silakan. Pak, saya Kamil, guru agama. Guru agama. Terkadang kita kalau misalkan merefleksi diri itu lupakan diri kita. Lupakan diri kita. Atau lebih sering Jadi waktu kita refleksi diri, kita lupa diri. Oke.
Terus? Bahasanya di kita itu kan lebih banyak orang yang berkepentingan kelebihan. Ya. Artinya kita bisa lebih sering lah melihat orang lain itu pengen merefleksi mereka lah gitu. Iya. Tentang diri kita. Ya. Apa itu setiap laki-laki? Pasti ada titik di mana dia misalkan entah itu lagi nyebat nih, mohon maaf, Iya. lagi sendiri mau jujur itu pasti Oh, itu bukan laki-laki, setiap manusia. Setiap manusia. Gak ada kaitan dengan jenis kelamin itu. Gak connect itu. Istrinya jauh Pak itu Pak, istrinya Pak. Ya, terus? Terus pernah saya belajar itu ada tentang mencari ketenangan kayak di subjektif itu kan tadi seperti yang saya tadi. Itu kan kalau di subjektif kan ya mencari ketenangan itu malah menghilangkan pikiran itu, mengosongkan diri. Tidak mungkin. Mana ada orang bisa menghilangkan pikiran? Mana hilang dong? Nah itu bahaya. Inilah bahayanya kalau kita baca sembarang kitab, tidak ada gurunya. Mana ada pikiran bisa dihilangkan? Misalnya saya bilang, ya saya ngomong ini. Misalnya mbaknya aja, Om kita bicara ini Om, bicara laptop. Saya bilang, gua paling malas pikirin laptop. Itu saya lagi pikirin tentang kemalasan saya. Nggak bisa pikiran mau dihilangkan itu. Pikiran dihilangkan tidur. Kalau tidur itu hilang pikiran. Kadang-kadang pun tidur, Allah tambah kita pikiran. Allah masukkan kita ke gelombang theta. Itu mimpi. Mimpi itu jalan pikiran. Ya, namanya pikiran bawah sadar. Nah, yang pengen Anda tanya. Ya mending ketenangan itu atau memang refleksi dulu baru tenang. Oke. Ada lagi, ada Bude? Habis? Kita kembali pada pandangan orang-orang yang lebih duluan mempelajari agama. Kenapa agama yang harus kita bongkar, Om? Ya karena pertanyaannya adalah merefleksikan diri. Apa yang direfleksi kalau udah ada dasar? Sekarang saya tanya, untuk apa kita refleksi? Untuk tahu supaya kita mana salah, mana benar. Nah, salah satunya cara mengetahui mana salah, mana benar, harus ada kebenaran yang dipegang. Nah, itulah agama. Kalau tidak pegang agama, pasti salah benar. Atau dia kira dia benar. Nah, sekarang saya mau nanya, Anda mau benar standar dunia atau dunia akhirat? Ya, agama, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itulah mengapa dulu saya ini penggila dunia. Saya ini bukan alumni pesantren, bukan madrasah. Nggak pernah. Sekolah saya umum, S1 saya arsitek, S2 saya entertainment. Wah, di situ saya sombongnya selangit. Karena saya bisa dapat uang dengan cara yang mudah. Saya jual suara aja laku. Saya bukan menyanyi, saya jual suara laku. Jadi saya tidak perlu pakai tenaga, bisa berduit. Tapi bahayanya yang datang sombong. Ternyata sombong ini bikin saya susah. Sombong itu sebenarnya mahal, Bu. Karena kita harus beli dunia dengan akhirat. Kita jual. Gurunya bilang apa? Bapak Ibu ini jadi orang tua kok begini. Bapak Ibunya bilang apa? Anda guru kok ngomong yang begitu. Terus yang mana yang mau dipegang? Yang mana yang mau dipegang? Begitulah orang kalau otaknya tidak punya pemahaman agama, tidak ada pegangan. Nah, sekarang saya tanya, kalau tidak ada pegangan, balon gas itu tidak ada pegangan, apa yang terjadi? Ya melayang. Ya saya kasih contoh, kenapa kita mudah pulang ke rumah? Karena ada pegangan. Pegangan kita mana? Aspal. Coba aspal semua di bumi dicabut. Begitu kita keluar lewat mana, Mas? Iya Kak? Kebayang nggak itu? Makanya kenapa para nabi-nabi dan rasul itu diletakkan di wilayah gurun pasir, supaya Allah mengetahui kalau kau hidup di gurun pasir, kau tidak tahu mana belok kiri, mana belok kanan. Coba kita di situ. Kehidupan ini mulai kacau, kenapa? Akal tidak dipakai. Jadi makanya saya harapkan di sini bukan kita sok-sok beriman, ya, yang Nasrani bukan sok-sok jadi pendeta, bukan sok-sok jadi pastor, bukan sok-sok jadi ustadz. Karena kita ini sudah dipengaruhi Dajjal dan setan. Begitu kita jalan sedikit beriman, orang bilang apa? Sok beriman kamu. Kita harus jawab, Pak, daripada kamu sok kafir. Gituin aja, Pak. Iya Kak? Karena kita rata-rata apa? Sok pendeta kamu. Daripada kamu sok kafir. Mana yang Bapak pilih, Pak? Iya. Jadi intinya adalah agama itu adalah pedoman hidup. Jadi jangan lagi bilang ini masalah pendidikan, jangan bawa-bawa agama. Astagfirullahaladzim.
Kemarin itu saya ketemu dengan saudara saya, sepupu, bilang apa dia? Kalau kita berbicara tentang profesional, lepaskan dulu agama. Wah, ini bego di atas bego ini. Mana agama bisa dilepas? Nah, coba lihat politik di Indonesia. Dajjal sudah mulai keluarkan semboyan. Kalau bicara politik jangan bawa-bawa agama. Nah bagaimana? Kita kencing aja bawa agama, apalagi politik. Inilah pengaruh-pengaruh orang yang gentayangan ayat-ayat sesatnya. Jadi di sekolah ini harus bawa agama supaya tidak ada yang korup, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang meringan-ringankan tugas, karena dia punya Tuhan masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Itu keren. Contoh nih ya, Bu, ini ada duit Bu. Tunggu dulu Pak Bagus, ini duit apa? Kok ada duitnya? Enggak lah, gaji gue cuma sekian, jangan ditambah-tambahin. Tapi ini rezeki Bu, halal enggak? Ibu tanggung jawab enggak? Saya tanggung jawab. Ambil, alhamdulillah. Tapi kalau enggak jelas, dikit-dikit, nah kita enggak. Malah selalu berharap ada uang lepas. Ini mudah-mudahan ada duitnya, mudah-mudahan. Salah doa Anda. Kalau Anda mau hidup Anda itu rezekinya banyak datang, jadilah pemain judi, jangan jadi guru. Kalau guru itu rezekinya cuma di akhir bulan. Jadi jangan fokus pada uang, fokuslah pada kerja. Nah kita tidak, setiap mau berangkat tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih? Nah itu kok lama sekali sih? Ngajar pun gitu, udah kok masih lama ya? Astagfirullahaladzim. Coba ya, di hari kerja otaknya minta libur. Begitu libur pagi-pagi dia bangun, dia ngomong apa Pak? Enaknya ngapain ya? Ini lama itu ini. Mohon maaf ya. Coba ya, waktu kerja dia minta libur, waktu libur dia bilang enaknya ngapain? Sekarang saya tanya ya, tolong saudaraku yang Nasrani dan yang Muslim, tolong kita buka sama-sama kitab suci. Ada nggak sih Tuhan menyuruh kita libur? Ada apa? Kau ketemukan di Injil? Ada? Padahal yang Muslim ya, ingat surah Al-Ahzab, Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kamu itu berada pada kerugian. Kenapa? Begitu kita tidak kerja, pengen kerja. Begitu kerja tumpuk banyak, kita bilang apa? Stres pula, banyak kerjaan. Gitu? Apalagi kalau sudah akhir bulan, akhir tahun, stres aku bagus. Kenapa kau sering banyak pekerjaan? Saya tanya dulu siapa yang minta pekerjaan? Saya Om. Tuhan mau kasih banyak, mestinya gimana? Orang yang berakal kalau pekerjaannya banyak di depan komputer gimana? Kenapa? Banyak banget kerjaan. Kenapa? Ini yang gue cari. Saya sekolah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Gara-gara ini, sekarang dia sudah datang. Waktu Indonesia bagian produksi pahala. Subhanallah, ini gue paling suka ini. Gak ada lemburnya, lebih pahala lagi. Kalau ada lemburnya tidak jadi pahala Pak. Nyambung terus, terbayar. Makanya sekolah saya yang paling bagus di muka bumi, karena saya nggak dibayar. Itulah sekolah saya. Saya bikin sekolah gratis. Jadi setiap kita datang sudah dapat pahala. Kita nunggu aja mahasiswa udah pahala. Coba di sini, susah Pak pahalanya karena ada digaji. Mudah-mudahan gaji Anda kecil. Kalau gaji Anda kecil, berbahagialah Anda. Karena ini coba yang guru agama di sini, jujur saja, berapa gaji Anda di sini? Berapa Anda terima satu bulan? Satu bulan berapa? Ini saya mau coba ini, saya kasih tahu Anda, berapa? 6 juta. Tergantung jam ngajar. Dan sudah lah, berapa? Jangan pakai gantungan lagi karena Anda, 2 juta. 2 juta. Anda mau tahu gaji Anda sebenarnya berapa? Satu bulan mestinya 45 juta. Kenapa diterima cuma 2 juta? Karena 43 juta sudah ditransfer ke surga. Menunggu Anda, kalau Anda ikhlas. Tapi kalau kau kerja hari-hari 2 juta mau jadi setiap ngajar lihat kepala sekolah, Bu, cara ngajar saya Bu, naikin dikit ya. Sehingga yang 43 juta itu hapus
Ya, ya ini saya bongkar ya yang muslim ya. Kenapa ada ayat berbunyi la an zakartum la azidannakum. Syukuri yang 2 juta. 43 itu disimpankan. Karena Allah tahu kalau kau dikasih 45 juta sekarang di saat umur begini kau hancur. Itu sudah ada yang pakai ini. Jangankan kau, bapak-bapak ini aja masih tahu. Gaya dong, jangan cepet, gaya dong. Begitu ada namanya, Masya Allah. Gaya dong. Jangan seger lagi. Iyalah, namanya juga orang normal. Apalagi beriman. Permasalahannya, kawin lagi itu salahnya di mana? Saya terus kawin, Pak. Saya terus kawin. Dan ngapain istri dinikahi kalau nggak dikawin? Yang dibahas kalau kita berbicara bunyi. Yang pertama, bersuara itu bermain gelombangnya Tuhan, gelombangnya Allah. Makanya saya bagilah suara itu menjadi 4 kategori. Sebenarnya 3 utama plus 1. Ya kalau dihafalkan karena Anda mengajar pakai suara. Ya kecuali kalau Anda ngajar di tunarungu pakai isyarat. Gitu? Oke. Suara pertama saya perkenalkan namanya vokal full. Ini disebut juga attention voice. Bunyinya kayak apa? Kayak ini. Ini bunyinya. Jadi kita harus punya suara yang disebut vokal full. Tapi kalau ngajar jangan pakai vokal terus. Yang vokal full terus. Kenapa? Murid-murid tegang sensorik auditorinya. Batang ini tegang. Makanya dia keluar, dia bisa hantam temannya. Oi, mana lo? Karena dari pagi dia mendengar suara yang full. Itu nggak boleh. Jadi cuman hanya bisa dipakai untuk ketegasan. Jadi ingat anak-anak sekalian. Baru kita pindah suara lain. Jadi vokal medium, vokal tidak ada apa-apa. Makanya kalau kita ngobrol itu selalu pakai suara yang begini. Dari mana bro? Mau ke mana? Itu suara yang tidak ada apa-apa. Suara bangun tidur. Nah itulah mengapa semua media harus menggunakan vokal 3/4. Saya sebutlah dia announcer voice, broadcaster voice. Makanya penyiar radio, penyiar TV harus suaranya begitu. Inilah Gen FM udara bekerja pada frekuensi 98,7 MHz yang dipancarluaskan dari Simpang Senayan, Jakarta. Saat sekarang di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Vokal 3/4. Oke? Nah, kita juga ngajar seperti itu. Dan kalau tidak mau capek, inilah suara yang paling sering kita pakai. Tapi di mix dengan mana Om? Vokal full dan vokal yang ketiga. Vokal ketiga apa Om? Yang disebut vokal 1/4. Disebut juga kinesthetic voice atau persuasive voice. Bunyinya kayak apa? Bunyinya kayak gini. Kita harus punya suara yang seperti ini. Nah anak-anak sekalian, kita harus bisa. Kita harus mampu. Itu suara yang dipecahkan. Ini suara yang paling dekat dengan kinestetik. Makanya doa, sebaik-baik doa itu dibunyikan dengan suara 1/4. Banyak ustadz-ustadz hanya belajar bacanya. Banyak pendeta-pendeta pastor cuma tahu mengucapkan, tapi dia tidak tahu vokalisasi. Sangat berbeda Pak. Alhamdulillah dengan Alhamdulillah beda. Sangat berbeda Pak, saya bilang Pak, saya benci sama Bapak berbanding dengan Pak, saya benci sama Bapak. Sangat berbeda Bu. Laki-laki itu datang mengatakan, Bu, aku cinta padamu, berbanding Bu, aku cinta padamu. Ya. Sangat berbeda ketika suamimu mengatakan, Ma, aku bosan sama kamu, berbanding, Ma, aku bosan sama kamu. Mana lebih menyakitkan? Nah oleh karena itu, kalau Anda tidak paham, Anda pakai 1/4 terus, Anda merusak suasana. 1/4 dan 2/4. Tinggal latihan aja. Ya, jadi 2/4 itu di antara sini. Jadi kalau mau jadi MC sudah berubah itu. Apalagi kalau MC belakang panggung, ya.
Dan hadirin, inilah pembawa acara Anda, Tukiam. Tukiam. Nah, itu namanya voice over. Ya. Kalau iklan kayak apa? Dia pakai 3/4, dia pakai 2/4 yang dimix dengan 1/4. Contoh ya, bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, minumlah Potrek. Seperti itu. Vicks Formula 44 dengan Silensium, obat naku batuk tanpa ngantuk. Itu mesra lebih terpercaya. Itu suara-suara double. Ya, itu mahal Pak. Apalagi waktu saya rekaman mesra lebih terpercaya, itu cuma 3 kata, mesra lebih terpercaya. Kita rekaman tidak ada 10 menit Pak. Duitnya itu bisa dipakai 4 bulan hidup. Karena kalau dia tidak mau, ya silakan cari suara lain. Kamu butuh suara saya Pak. Mesra lebih terpercaya. Dia cari suara yang kayak gitu. Untung saya tidak jualan suara lagi sekarang. Kasihan, mahal dibayar. Belum lagi kalau saya bilang sekian dan kontrak. Kau hanya boleh pakai suara saya setahun. Selebihnya bayar lagi. Kita nggak ngapa-ngapain. Cuman saya zolim sama orang. Zolim karena ada kontrak. Dia sudahlah. Sini. Berapa duit lo? Sini. Gue rekam, tapi gue rekam di rumah ya. Gue kirimkan suaranya. Gak apa-apa mas, yang penting murah. Ya udah gue kirim. Oke. Manusia itu di dalam dirinya ada 4 elemen, dan kalau 4-4-nya ini tidak masuk, kita tidak sempurna jadi manusia. Ya, ilmu apapun, agama apapun kamu pegang ini. Karena ini sumbernya dari kitab suci. Saya bongkar. Jadi kalau kita tidak paham diri kita itu ada 4, disitulah kacau-kacaunya kita, ya. Kenapa kita harus tahu? Karena murid-murid kita itu juga manusia, ya. Jadi nanti manusia itu masuk, kita bisa baca. Jadi diri pertama manusia itu adalah fikir yang Allah berikan pada diri manusia. Nah bahayanya fikir ini liar. Begitu kita bangun tidur, jalan dia. Nah sekarang saya tanya ya, coba kita ambil logikanya ya. Bunda, kalau Bunda lihat ada kompor menyala, ada wajan, terus nggak diisi apa-apa, dia nyala terus, apa yang terjadi? Kosong ya? Itulah manusia yang nggak punya ilmu, tapi sok berpikir. Paham? Makanya selalu hasilnya menyebalkan. Nah menyebalkan itu bisa dilihat dari mukanya. Jadi muka orang yang salah pikir selalu menyebalkan, karena isinya itu selalu salah. Isinya salah. Keluhan lah, makanya dia begini terus tuh, mengeluh terus itu hidup. Makanya ini bisa dipastikan matinya pasti neraka. Loh, kita kan meyakini kitab suci. Itu kalau kita, loh bukan saya mengatakan saya memastikan dia bahwa dia pasti. Dari kitab suci bisa ketahuan. Karena apa yang ada di dalam itu cerminannya keluar. Betul nggak? Saya kasih contoh ya. Ada nggak orang makan nangka, begitu dia sudah bau durian? Nggak ada kan? Pasti bau nangka kan? Nah itulah kalau busuk di dalam, itu busuk di luar itu. Jadi ada anak itu yang kelebihan energi, jangan dibilang nakal. Kita tidak punya menes. Tapi kalau dia suka ke arah ngaji, ajak ngaji. Ngerti ya? Apalagi Om, kasih dia kecerdasan yang disebut dengan intrapersonal communication. Ajarkan dia mengenal dirinya. Nak, kamu harus jadi ahli mesin nak, karena kau kasihan sama ibumu, kamu itu anaknya siapa. Akhirnya itu yang membuat dia semangat. Jangan terus-terusan nakal, ini bandel, ini turunan anak yang tidak punya, broken home. Ya ini tuh bagus broken home, itu bagus anaknya orang miskin. Tapi kalau saya bilang, kalau keluarga bapak saya, ibu saya sudah begini, lalu saya tidak berubah, terus saya menjadi apa? Akhirnya apa? Saya hijrah. Bapak saya bilang, nah, kamu mau jadi manusia? Ya, lulus SMA, tinggalkan ini. Bayangkan hidup di Makassar, kampung saya Makassar. Saya Dr. Enda Ariani Madusari MPD, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Tuki ya. Ya, pada waktu saya masuk ke sini itu baru D3 tahun 1991 dengan sebuah proses Bapak dan Ibu ya. D3 dari UNILA, Universitas Lampung. Kemudian saya ikut beberapa kali tes PNS menggunakan D3-nya
Tapi lama-lama D3 itu, formasi D3 ditutup. Akhirnya saya melanjutkan kuliah S1 dengan biaya sendiri, dengan ya mengajar sambil mengajar sambil kuliah. Sore kuliah, pagi mengajar. Kemudian ada lagi S1, begitu setiap kali ada formasi PNS saya selalu mengikutinya. Yang penting ada formasi PNS S1 untuk bahasa Indonesia, saya selalu ikut, berkali-kali ikut, sekitar ya 5 kali lah ikut, baru nebus ke Kementerian Pendidikan, langsung di P3G Bahasa dulu itu namanya. Kemudian ada tes Widyaswara, ikut lagi tes Widyaswara, akhirnya menjadi Widyaswara tenaga fungsional, sama dengan guru sebenarnya, yakni tupoksinya adalah Dikjati, mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian prosedur tentang pengembangan asesmen berbasis HOT. Seperti apa, bagaimana Bu Endah kita bisa membuat soal berbasis HOT ini, serta rancangan asesmen berbasis HOT. Ya, jadi saya harapkan Bapak dan Ibu sesudah pulang dari sini nanti akan mampu untuk menyusun soal HOT, karena nilai rapor pendidikan di SMK Karya Guna ini saya sudah dikirimkan oleh Ibu Lutfi. Bagaimana nilai rapor pendidikan siswa SMK Karya Guna untuk tahun 2025? Ada penurunan di literasi dan di numerasi. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu harus membiasakan siswa-siswa itu untuk menyusun soal HOT. Nanti kita jabarkan bersama ya Bapak dan Ibu ya, bagaimana untuk nilai rapor pendidikan siswa SMK Karya Guna di tahun 2025 ini. Katakan kemampuan memecah masalah dengan menghubungkan informasi-informasi yang ada. Seperti apa? Oke, biasanya itu di materi teks berita. Ya, nanti kita tampilkan teks beritanya. Nanti soalnya itu anak-anak diperintahkan untuk menganalisis 5W1H-nya. Contohnya? Misalkan analisis teks berita yang ada di, misalkan teks beritanya itu ada di atasnya gitu. Jadi nanti anak-anak menganalisis. Ya, seperti itu. Numerasi bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Numerasi juga bukan hanya tanggung jawab guru matematika. Nah, di sini guru matematika siapa Bapak Ibu? Ya barangkali sudah dari zamannya dengan Bu Eti ya, zaman dulu ya, Bu Eti Luziana ya, saya ingat sekali. Kemudian siapa lagi? Ujian nasionalnya itu mengikuti standar dari internasional ya Bu ya? Ya, betul. Bukan ujian nasional ya, memang bisa ujian internasional. Iya. Harus tahu Bapak. Jadi UN-nya itu standar pisau gitu. Oh iya, bagus. Duduk sama dulu ya. Ya sudah. Di sini bisa itu bukannya UN, bedakan bisa dengan ujian nasional Bu Putri. Jadi berlaku untuk semuanya ya, buat pengetahuan umum ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi kalau ngobrol-ngobrol dengan sesama guru, wah keren, paham ini bisa karena mengikuti perkembangan zaman. Itu memang nanti kita infokan bersama. Di sini adalah program VOT internasional, memang program internasional student assessment, yakni untuk tes pelajar secara internasional. Ya, nilai visa kita itu rendah Bapak dan Ibu. Makanya kita harus membiasakan siswa kita itu menggunakan soal yang HOT, serta permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menuntut kemampuan HOT. Nah, karena itu berpikir, oh saya dalam membuat soal dulu membiasakan siswa-siswa saya untuk menyusun soal yang HOT. Bagaimana menyusun soal yang HOT? Tadi sudah ada ciri-cirinya, yakni buatlah yang penalaran, buatlah yang evaluasi, buatlah yang menganalisis. Itu berarti haram kok kalau kita membuat soal pengetahuan, tidak haram. Tetapi persentasenya itu yang perlu diperhatikan dengan baik. Paham Bapak Ibu ya? Dan jangan siswa kita tiba-tiba ujung-ujung begitu ujian baru dia itu melihat soal-soal HOT. Dari itu Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, saya ingat dulu, saya bisa disiplin itu salah satunya adalah ditanam dari saya mengajar di SMK Karya Guna ini. Banyak teman-teman yang lain dulu ya, zaman-zamannya kita Pak Sujak ya, kemudian Bapak Asmistiana, Pak Ikin, Aserkin, sampai Pak Edi Siswanto ya, kepala sekolah kita itu semuanya itu Edi Waluyo itu kepala sekolahnya itu semuanya itu ABRI.
ada yang mayor, ada yang letkol, kan Mas Kurniawan. Saya nggak bicara bohong. Itu April itu salah satu saya itu bisa disiplin. Nanya ini Pak Meji. Itu salah satu saya itu bisa disiplin. Dan banyak teman yang mengatakan kalau Bu Enda ini tidak pintar tetapi tekun. Beda orang pintar dengan orang tekun. Kalau orang pintar tidak belajar, maka ya lama-lama itu kan kepandaiannya akan berkurang. Tapi sebaliknya orang tidak pintar, tapi kalau tekun lama-lama dia akan menjadi pintar. Ibarat pisau itu kita asah terus. Nah, di sini penyusunan kisi-kisi instrumen asesmen. Ingat, harus ada indikator soal mengacu pada tujuan pembelajaran dan materi yang sudah diajarkan. Jadi kalau kita ingin membuat indikator soal, kaitkan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi jangan tujuannya apa, indikatornya apa. Jadi kan kita ingin menanyakan sesuatu kepada siswa itu adalah materi yang sudah kita ajarkan. Jangan kita mengajarkan apa, materinya apa, siswanya susah, bapak ibu guru yang senang. Justru sedih kita. Untuk SMK kalian guna SMK bisa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda atas materi yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Karyaguna Jakarta kepada Ibu Lutfi Kurniawati SPSM, waktunya dipersilakan. Bapak Ibu masih stay sampai jam segini karena Bapak Ibu guru pengen berkembang, pengen upgrade diri menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita bisa duduk bersama. Insya Allah kita tiap semester ya, akhir semester kita ada kita ada kegiatan-kegiatan untuk menambah ilmu kita. Bagaimanapun kita jangan berpuas diri, kita harus selalu berkembang ya Bapak Ibu, karena sesuatu yang baru itu pasti cepat bergantinya dan kita harus update, jangan sampai kudet gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Pasar Ibu luar biasa, terima kasih. Masa ini yang muda-muda nggak kalah nih, masa kalah sama Bapak Pasar Ibu, Pak Ronaldus, Pak Alex sampai masih bertahan di sini ya. Pak Rahab ya. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu, Pak Ustadz, Pak Mulyono, semua guru-guru kita. Semoga Karyaguna semakin berjaya bersama kita. Kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita, nah kita jalankan. Jangan waktu tadi materinya semangat, nyampe rumah melempem lagi ya. Berakhirnya acara kita pada hari ini, alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara ini dengan alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan bagaimana mestinya. Mudah-mudahan ke depan Bapak dan Ibu semua, saya doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah SWT, selalu dengan Allah SWT. Untuk para Bapak dan Ibu yang beragama non-Islam, dipersilakan untuk berambil percaya dan keyakinan kita masing-masing. Kami yang Islam mohon diaminkan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan hamidan yafi'an wa kafi'an mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-'adab wal 'afwa 'anil hisab. Rabbi zidna ilman nafi'an mubarakan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana tahammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna.
برحمتك يا ارحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tertutur. Mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.